Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini akan mempresentasikan mengenai hidrogeologi sumber daya air Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di mana kelompok 1 itu terdiri dari izin memperkenalkan diri, nama saya Aska Fazawijaya dengan NIM 121150055. Saya dari kelas hidrogeologi RA. Dan saya perkenalkan, saya Hani Tursani dan NIM 121150039. Saya dari kelas hidrogeologi RA. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila dengan NIM 121150013 dari kelas hidrogeologi RA. Perkenalkan, nama saya Yoel Maktaisa Letlora dengan NIM 121150101 dari kelas hidrogeologi RA. Perkenalkan, nama saya Noval Ahmad Sadik dengan NIM 121150035 dari kelas hidrogeologi RA. Perkenalkan, nama saya Ramon Najwa Ulibay Pejabat dengan NIM 121150053 dari hidrogeologi RA. saya Zakaria Stumeyang dengan NIM 1211545 dari kelas hidrogeologi RA. Perkenalkan, nama saya Zayana Alsadianto dengan NIM 1215051 dari hidrogeologi RA. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, di mana topologi wilayah tersebut terbagi menjadi tepian pantai pada umumnya lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Tanah pinggiran pantai berupa tanah liat berlumpur, sedangkan bagian tengahnya merupakan daerah yang cukup rendah yang terisi oleh rawa-rawa, di mana Kabupaten Bengkalis ini memiliki luas sekitar 8.432 km persegi. Dengan batas wilayah administrasi, dari utara ada Selat Malaka, bagian timur ada Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun, di bagian selatan merupakan Kabupaten Siak, bagian barat merupakan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu. Presentasi kali ini adapun tujuannya yaitu menganalisis kondisi sumber daya air Kabupaten Bengkalis dengan batasan kajian yaitu hidrostratigrafi dari pendekatan regional, neraca air dari data klimatologi, sistem input-output pada salah satu cekungan air tanah, dan potensi air tanah dari peta hidrogeologi dan tipologi akuifer. Untuk selanjutnya yaitu ada hidrostratigrafi dari pendekatan geologi regional, yang mana hidrostratigrafi merupakan bagian dari penampang, bisa dibilang dari penampang hidrostratigrafi yang didapatkan oleh geologi regional daerah setempat. Untuk daerah Bengkalis sendiri yang berada di Provinsi Riau, kita dapat melihat di gambar bahwasanya PPS yang ditarik dari arah selatan menuju arah utara ini bisa dilihatkan bahwasanya hidrostratigrafi itu berkaitannya dengan geologi regional, khususnya di daerah Riau sendiri dapat dilihat bahwasanya untuk lapisan-lapisan dari PPS sendiri kebanyakan atau didominasi oleh lapisan-lapisan yang sangat tipis, dan dapat diinterpretasikan bahwasanya untuk hidrostratigrafi yang di daerah Bengkalis ataupun Provinsi Riau, untuk terperincinya di daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat bahwasanya PPS-nya sangat tipis, dan untuk batuan-batuannya dapat dilihat berupa litologi-litologi yang ada di peta geologi regional. Selanjutnya ada neraca air dari data klimatologi. Berikut merupakan output dari data klimatologi berupa kurva yang didapatkan dari data klimatologi dari BPS Riau. Untuk kurva tersebut, data yang diinput adalah yang pertama ada curah hujan CH, lalu ada hari hujan N, lalu kelembapan udara RH, temperatur udara,
T, lalu lama penyinaran matahari S, lalu kecepatan angin W yang diambil dalam jangka waktu tetrasonik. Berikut merupakan diagram dari water balance pada suatu input output di Kabupaten Bengkalis. Sebelumnya, water balance atau keseimbangan air itu merupakan siklus air yang seimbang di mana besarnya aliran air yang masuk atau inflow dan keluarnya kebutuhan atau outflow. Nah, dari komponen-komponen ini, inflow itu contohnya seperti kayak air hujan, air sungai, dan mata air. Sedangkan kalau untuk komponen kebutuhan air seperti outflow itu bisa seperti air baku, evaporasi, evapotranspirasi, dan air irigasi. Nah, berikut berdasarkan diagram yang kita dapatkan ini, titik tertinggi keseimbangan air ini terjadi pada bulan April, di mana dia memiliki surplus setinggi 310 meter. Sedangkan titik terendahnya itu terjadi pada bulan Juli, yaitu 0, di mana bisa dibilang kekeringan pada saat itu. Secara keseluruhan dari setahun ini, diagram ini mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh musim kemarau yang diawali dari 6 bulan pertama dan musim penghujan pada 6 bulan terakhir. Untuk selanjutnya yaitu kurva debit sungai daerah aliran sungai Bengkalis. Mungkin untuk grafiknya tidak terlalu jauh berbeda dengan kurva water balance, yang dimana nilai tertingginya itu terdapat pada bulan April dan titik terendahnya itu terdapat pada bulan Juli. Baiklah, berikutnya ada itu sistem input-output cekungan air tanah. Pada peta sebelah kiri dapat kita lihat ada 3 daerah yang bagi menjadi 3 kawasan pada warna yang berbeda. Untuk kawasan yang berwarna biru itu merupakan cekungan air tanah Kaluk. Untuk kawasan yang berwarna merah muda yaitu cekungan air tanah Pekanbaru. Sedangkan kawasan yang berwarna kuning merupakan cekungan air tanah Jambi Dumai, di mana yang kita analisis sekarang ini merupakan cekungan air tanah Jambi Dumai. Garis-garis biru tersebut merupakan batas daerah imbuhan dan lepasan air tanah tertekan. Arah panah menunjukkan daerah lepasan air tanah pada cekungan air tanah yang mengandung sistem akuifer tertekan dan akuifer tidak tertekan. Pada peta sebelah kanan dapat kita lihat bahwa area discharge merupakan area rawa yang berwarna coklat tua, sedangkan area recharge merupakan hutan kering dan hutan basah, di mana hutan kering yang memiliki warna coklat muda dan hutan basah yang memiliki warna ungu, dan juga ada sedikit area tinggian. Nah, selanjutnya juga merupakan peta dari input-output cekungan air tanah, di mana dalam peta ini terdapat beberapa formasi dan litologi yang diambil dari data geologi. Jadi berdasarkan data ini diketahui terdapat batuan yang didominasi berumur kuarter, dan dalam peta ini terdapat beberapa formasi atau cekungan, yaitu formasi kelumutan, formasi aluvium tua, formasi aluvium muda, formasi anggota atas. Batuan pada wilayah cekungan air tanah ini merupakan endapan plaster tua
yang terlihat dari sebaran aluvium tua yang dominan berada di sekitar area sungai yang ada dengan kondisi stadium dewasa. Potensi air tanah dari peta hidrologi pada aquifer. Air tanah dapat terbentuk dalam jangka waktu bulanan hingga ribuan tahun, yang dimana tergantung curah hujan serta kondisi geologis tempat, yang dimana proses pembentukannya sedemikian rumit, dan keberadaannya dibatasi oleh batas-batas hidrologis tempat semua kejadian hidrologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, ataupun pelepasan air tanah yang berlangsung, serta memiliki satu kesatuan sistem aquifer yang menyebabkan ketersediaan air tanah di alam terbatas, di mana air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang sangat penting dan strategis. Bisa dilihat dari gambar tersebut, untuk warna biru muda adalah aquifer dengan aliran melalui ruang antarbetit, di mana aquifer tersebut ini produktifnya dengan penyebaran yang luas. Sedangkan untuk yang berwarna biru adalah aquifer produktif sedang dengan penyebaran yang luas. Serta yang untuk yang hijau muda adalah aquifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antarbetit yang setempat, yang disebut aquifer produktif, serta aquifer bercelah ataupun sarang, yang dimana produktifnya kecil dengan air tanah yang langka, serta yang oranye adalah aquifer bercelah atau sarang produktif kecil dengan air tanah langka. Bisa selanjutnya. Pada peta litologi aquifer, cekungan air tanah tersusun oleh aquifer dengan keterusan sedang. Air tanah umumnya dalam, debit sumur beragam. Ada lagi aquifer dengan keterusan sedang, debit beragam, muka air tanah umumnya dalam, daerah air tanah langka. Dan ada aquifer dengan keterusan rendah, setempat ada daerah yang serasi air tanah dapat diperoleh dengan debit kecil, di mana pada peta litologinya dapat kita lihat untuk daerah yang memiliki keterusan sedang hingga rendah itu pada daerah batuan padu dengan kawasan yang cenderung kecil, sedangkan untuk yang sedang dan umumnya dalam itu pada endapan lepas yang memiliki gambaran litologi seperti titik-titik. Dan ini sangat mendominasi pada area atau kawasan Bengkalis dan Provinsi Riau. Selanjutnya didapatkan kesimpulan dari pemaparan kali ini. Kabupaten Bengkalis memiliki cekungan air tanah yang luas, di mana disusun oleh batuan sedimen berumur kuarter dengan endapan plaster tua yang terlihat dari sebaran aluvium tua yang dominan berada di sekitar area sungai. Kabupaten Bengkalis memiliki iklim tropis yang memiliki curah hujan cukup tinggi. Air hujan ini akan terinfiltrasi pada daerah hutan dan akan menjadi zona recharge. Kabupaten Bengkalis memiliki potensi air tanah yang baik, dominan aquifer produktif, dan ada aquifer produktivitas aquifer yang kecil pada daerah yang memiliki litologi yang padu. Demikian hasil pemaparan kelompok 1. Apabila ada salah kata atau tingkah laku kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.